Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 30 Oktober, hari biasa pekan ke-30. Semoga di akhir pekan ini kita semua selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau telah menjadikan kami umat-Mu dan berkenan mengikat perjanjian dengan kami dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu terkasih. Semoga kami tetap setia menghidupi semangat baptis yang menuntun kami untuk bersatu dengan Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 11. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau datang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silahkan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pasti kita punya keinginan untuk disanjung-sanjung, atau siapa sih yang tidak suka dihormati? Kita sendiri pasti juga punya pengalaman yang seperti ini. Apabila misalnya kita kirim gambar, video lewat medsos kita, lalu kita di-like atau disukai oleh banyak orang, pastinya kita akan bangga. Atau jika kita tampil di YouTube, lalu dalam hitungan jam jumlah penontonnya itu banyak, ratusan bahkan ribuan, tentu kita juga bangga. Kita jadi YouTuber yang keren dan terkenal. Itulah salah satu kebutuhan paling dasar kita sebagai manusia, dihargai dan diterima. Dihormati dan disanjung-sanjung tentu saja adalah salah satu bentuk keinginan manusia untuk dihargai. Dalam sabda Tuhan hari ini kita mendengar sabda Tuhan yang sudah sangat kita hafal. Bila kita diundang ke pesta, duduklah di tempat yang paling belakang dan jangan langsung di tempat yang paling depan. Dalam konteks acara-acara bersama, termasuk misa kudus, banyak orang yang sudah mempraktekkan duduk di baris paling belakang. Hanya saja kebanyakan dari kita ini melakukan hal itu bukan karena kita melaksanakan sabda Tuhan hari ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, melainkan karena kita untuk mencari tempat yang aman dan nyaman. Karena apa? Dengan duduk di belakang, orang itu bisa melihat kemana-mana. Kalau ngantuk tidak kelihatan, kalau mainan HP juga tidak
dilihat oleh orang dan banyak alasan-alasan yang lain. Nah, dengan praktek seperti itu ketika datang ke pertemuan untuk mencari tempat yang aman di belakang, tentu bukan yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam sabdanya hari ini. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Bukan sekedar berkaitan dengan soal tempat duduk, melainkan menyangkut sikap dasar pentingnya kerendahan hati dengan tidak mencari kehormatan diri sendiri. Itu yang mau dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam sabdanya hari ini. Meskipun sulit bagi kita untuk menjadi rendah hati, kita punya panutan yang sangat baik untuk diteladani. Seseorang yang menunjukkan kepada kita apa artinya mendahulukan orang lain dan menjadi teman bagi mereka yang tidak dianggap penting. Sang teladan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kendati dia adalah anak Allah, namun ia menjadi hamba yang rendah hati bagi orang lain. Ia menunjukkan kepada kita apa artinya menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Ketika ia membersihkan kotoran dan debu dari kaki sahabat-sahabatnya. Ketika Yesus mencuci kaki para rasul. Maka kita diajak untuk belajar dari Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita punya keutamaan. Salah satu keutamaan Kristiani yaitu kerendahan hati dalam hidup kita. Karena di sanalah kiranya kita menyadari akan segala kelemahan dan keterbatasan kita sebagai umat manusia. Bersatu dalam Kristus, Tuhan penebusku, ku persembahkan roti dan anggur kurbanku. Kita gandum Kristus, bila kita digiling dalam hidup, jadilah roti murni. Bersatu dalam Kristus, Tuhan penebusku, ku persembahkan roti dan anggur kurbanku. Kita anggur Kristus, bila diperas di dalam sengsara, jadi anggur murni. Bersatu dalam Kristus, Tuhan penebusku, ku persembahkan roti dan anggur kurbanku. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.